Oke, kita lanjutkan di nomor 3 contoh soal. Nah, di nomor 3 contoh soal ada sebuah mobil dari keadaan diam hingga bergerak dengan percepatan 5. Jadi diam berarti dapat V0-nya awalan itu 0. Terus percepatannya 5 berarti A-nya 5. Membutuhkan waktu 4 sekon berarti T-nya 4. Tentukan jarak yang itu ditempuh mobil tersebut. Berarti yang dicari ada S. Nah, seperti kita yang saya akan ulas sedikit tentang gerak lurus. Ada GLB, ada GLBB. Kalau GLBB itu cirinya adalah V-nya berubah dan A-nya tetap gitu. Nah, sedangkan kalau GLB itu cirinya adalah A-nya 0. A-nya 0 dan V-nya tetap. Di GLB cuma ada satu rumus, yaitu S sama dengan V kali T. Paling dibulak-balik aja, berarti V sama dengan S per T. Kayak gitu. Berarti 3 variabelnya dibulak-balik doang, tapi rumusnya sama, yaitu ini. Nah, tapi kalau di GLBB itu ada 4 rumus. Setidaknya kalian menghafal 3 rumus di awal, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini terus tambahan boleh kalau dihafal bagus, kalau enggak pun minimal 3 atas dihafal. Yaitu S sama dengan V0 tambah VT kali T dibagi 2. Nah, ini setiap soal punya karakteristik tertentu. Jadi misalkan dia dicari pakai nomor 1, nggak bisa dipakai nomor 2, 3, 4, pakai 3 rumus di bawahnya nggak bisa. Dia bisa pakai rumus yang nomor 2, maka tidak bisa dipakai nomor yang lain gitu. Nah, di soal tadi kita bisa tahu katanya A-nya 5. Berarti kalau A-nya bukan 0 bukan GLB. Tapi karena dia bukan 5 tetap, berarti dia GLBB. Nah, tinggal pakai rumus yang mana? Sekarang misalkan ini berarti ada V0, ada A, ada T, ada S. Nah, berarti kita misal cari yang nomor 1, yang ini VT sama dengan V0 tambah AT gitu. Pertama T-nya ada, A-nya ada, V0-nya ada, VT-nya enggak ada. Nah, kita nyarinya S. S tidak ada di komponen ini. Gitu. Nah, makanya nomor 1 tidak bisa dipakai. Nah, yang nomor 2 adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita nyarinya S. Udah tepat nih, ada S, ada A, ada V0, ada, tapi VT-nya nggak ada. Ingat, kalau ada 2 komponen yang tidak diketahui, maka kita dalam satu persoalan maka kita tidak bisa menemukannya gitu. Jadi kita tuh harus dalam satu baris ini cuma S yang nggak diketahui gitu. Oke, berarti nomor 2 pun tidak bisa. Nah, nomor 3 S sama dengan S-nya ada, dicari V0 ada, T-nya ada, setengah A-nya ada, T kuadrat T-nya ada gitu. Berarti ini memakai rumus nomor 3 gitu. Nomor 4 pun, nomor 4 bisa nggak bisa karena S-nya dicari tapi VT-nya nggak ada gitu. Berarti kita pakai nomor 3 sama dengan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Masukin V0 0, T-nya 4 tambah setengah, A-nya 5, T kuadrat berarti T-nya 4 kali 4 gitu. Nah, setelah itu ini 0. Nah, ini 3 kali perkecil, 4 sama 2, 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti 5 kali 2 itu 10, kali 4 40. Berarti jaraknya adalah 40 meter gitu. Ini contoh soal nomor 3. Nah, silakan kalian mengerjakan soal latihan yang nomor 3. Itu yang nomor ini silahkan. Jadi yang sebelah kanan kalian kerjakan sebagai soal latihan dan sebelah kiri akan diberikan contohnya. Nah, yang nomor 4 di sini ada gerak parabola. Gerak parabola dengan diketahui ini senapad yang sama, berarti perbandingannya semuanya akan tetap. Nah, yang membedakan adalah diketahuinya sudutnya. Sudut punya A adalah 30 derajat, sedangkan sudut punya B adalah 60 derajat gitu. Nah, terus yang ditanyakan adalah perbandingan jarak terjauh A banding jarak terjauh B. Berarti yang ditanyakannya adalah X max punya A berbanding dengan X max punya B. Nah, ingat ketika perbandingan kalian bisa mengerjakannya dengan per.
dengan per. Jadi nanti kalian masukin rumusnya gini. X max A per X max B. Nah, tinggal sekarang rumus X max-nya apa? Nah, di parabola saya akan mengingatkan kembali. Di parabola itu ada ini. Setidaknya ada 8 rumus yang harus 9 rumus yang harus kalian hafal. Nah, di sini ada V0. Di sini alfa. Di sini ada yang tertinggi yaitu H max. Di sini ada yang paling jauh yaitu X max. Di sini ada waktu untuk melayang, waktu benda melayang atau di udara. Di sini juga ada waktu dari awal sampai setengahnya, berarti namanya waktu TH max. Nah, rumusnya apa aja? Secara umum rumusnya adalah X sama dengan V0 kali cos alfa dikali T gitu. Jadi ibarat mah di sini kan ada Vx, di atas ada V gitu. Nah, terus habis gitu kalau y-nya gimana? Kalau y-nya pakai memenuhi persamaan, y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Itu kalau X, ini kalau Y. Jadi X dalam persamaan waktu dan Y dalam persamaan waktu. Kalau X max itu bisa 2. Yang pertama V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Ini V0-nya gitu. Nah, di rumus trigonometri di matematika, sin 2 alfa bisa dinyatakan dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Maka rumus X max bisa berubah menjadi seperti X max sama dengan V0 kuadrat kali, nah ininya sin 2 alfanya diubah jadi 2 sin alfa kali cos alfa per G gitu. Gimana dengan Y max? Y max hanya satu rumus. Y max yaitu V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa. Bedakan ya, ini 2 alfa, ini kuadrat alfa per 2G. Nah, ini udah 1 2 3 4 5. Nah, gimana kalau T max yang di sini? Berarti TH max. Oh, sorry, ini boleh disebut dengan H max, boleh juga disebut dengan Y max ya. Nah, TH max itu V0 kali sin alfa per G. Sedangkan ibaratnya kalau di sini 3 sekon, berarti dari sini ke sini 6 sekon. Karena dia 2 kali lipat. Berarti T melayang tinggal dikali 2. T melayang yaitu 2 kali TH max atau 2 kali V0 kali sin alfa per G. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tinggal 2 lagi. 2 lagi yaitu parabola ketika dia setengah parabola. Gerakannya setengah parabola. Ini V0 biasanya ini ada melayang ada yang pesawat sedang membom, di sini ada Y-nya, di sini ada X-nya. Nah, maka rumusnya cuma 2, yaitu kalau mencari X ini berarti X sama dengan V0 dikali T. Sedangkan mencari Y-nya adalah setengah GT kuadrat. Nah, inilah rumus di bab parabola ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 rumus yang harus kalian hafalkan gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang di sini? Tadi mana?
Oke. Nah, gimana dia mintanya ada TH max, X max. X max berarti, nah di sini lihat ketika kita milih yang 2 alfa, kita akan kesulitan di 120-nya. Berarti kalau kalian hafal sin 120 itu berapa nggak masalah. Tapi kalau nggak hafal, biasanya cuma 0 sampai 90. Nah, alangkah baiknya bisa pakai rumus yang ini gitu. Berarti ini V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa per V0 kuadrat kali 2 kali sin, karena ini A, nah ini alfa B kali cos alfa B, atau berarti ini alfa ya. Nah, gitu ya. Nah, oke, tinggal, nah ini berarti finalnya sama, dia katanya senapan yang sama, berarti kita bisa dapat kecepatannya itu sama karena jenisnya sama. Nah, duanya juga bisa kita coret. Nah, berarti kita tinggal masukin yang ada. Tinggal sin A nya adalah 30, cos A nya adalah 30 per sin B nya adalah 60 dan cos B nya adalah 60. Berarti dapat sin 30 itu setengah kali cos 30 itu setengah akar 3 per sin 60 itu setengah akar 3 kali cos 60 itu setengah. Buat ini bisa dicoret-coret, setengah sama setengah, setengah 3 sama setengah 3, berarti dapat adalah 1/1, atau perbandingannya adalah 1/1. Jadi X max A banding X max B 1/1. Nah, ini contoh soal nomor 4. Nah, silakan kalian kerjakan soal latihan yang nomor 4 gitu. Nah, terus habis itu ini yang kita bahas lagi nomor 5. Nomor 5 ada perbandingan planet mengelilingi matahari. Nah, di matahari ini ada hukum Kepler. Hukum Kepler itu kalian bisa dapatkan 2 rumus di hukum Kepler, yaitu boleh T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 kuadrat pangkat 3, gitu. Nah, atau boleh juga kalau ini dipindah, ini tukeran, berarti bisa jadi T1 per T2 dikuadratin sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Ini sama aja, atas dan bawah sama aja gitu. Nah, sekarang apa yang diketahuinya? Di sini diketahuinya, nah kata dia RA banding RB ada 1/4. Periode A berarti TA sama dengan 88 hari. Nah, yang ditanyakan adalah periode B. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan rumus yang misalnya ini. Berarti ini saya buat yang ditanyakannya di atas, TB per TA dikuadratin sama dengan, karena ini satu-satunya di atas, berarti ini RB per RA pangkat 3 ini. Berarti TB per TA kuadrat sama dengan RB nya 4 banding 1 pangkat 3. Berarti ini TB per TA sama dengan 4 itu boleh 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini masih kuadrat nih. Kuadratnya itu saya hilangin. Nah, ini masih kuadrat lah. Oke, masih kuadrat gitu ya. Saya buat ini jadi 2 pangkat 2 jadi 4 gitu. Sekarang TB per TA nya ada 88. Nah, kuadrat ini saya hilangkan, berarti pakai akar. 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya pangkat 2 sama akar 2 ini akan hilang ya. Jadi
jatuhnya TB sama dengan 2 pangkat 3. Nah 88-nya pindah berarti kali 88. Hasilnya adalah TB sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 88. Sama dengan kalau kalian hitung-hitung hasilnya adalah 704 hari. Nah ini nomor 5 tapi yang ininya berbeda, nanti beda rumus ini, beda rumus. Nah nomor 5-nya boleh dicari di googling dulu ntar. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 adalah bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0. Nah ini di hukum Newton 1. Hukum 1 Newton. Ini sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, ini akan ngaruhnya berarti dia ada beberapa rumus yang bisa mengikuti dia, yaitu dia sama cirinya. Cirinya adalah A-nya sama dengan 0 dan V-nya tetap. Ketika melihat ciri ini sama dengan cirinya yang apa nih? GLB. Nah, jadi GLB itu sama dengan hukum Newton 1. Jadi rumus-rumus di GLB itu bisa dimasukkan ke dalam soal-soal tipe hukum Newton 1. Jadi ini ngikutnya ke GLB nih. Gitu. Nah, gimana kalau hukum Newton 2? Hukum 2 Newton. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Dia punya ciri, cirinya adalah A-nya tetap dan V-nya berubah. Nah, kita bisa lihat ciri hukum Newton 2 itu sama dengan cirinya GLBB, A-nya tetap, V-nya berubah. Maka rumus-rumus ini, GLBB ini bisa dimasukkan ke dalam soal-soal tipe hukum Newton 2. Nah, seperti itu. Sekarang kita balik ke soal ini. Bila resultannya sama dengan 0, maka pernyataan yang berikut adalah kecepatannya tetap meski waktunya berubah-ubah. Kecepatannya tetap. Berarti udah A yang benar. Gitu. Lihat yang B, percepatan selalu konstan. Percepatan 0 harusnya. Ketika dia sama dengannya 0. Kan sama dengan 0. Gitu. Percepatan berubah-ubah harusnya tetap. Percepatan berubah harusnya 0. Percepatan tetap 0 harusnya. Gitu. Jadi yang A yang benar. Nah, silakan yang nomor 6 latihan soal dikerjakan. Gimana dengan hukum Newton 1 atau 2? Kalian cek dan mana yang benar, mana yang enggak pernyataannya. Gitu. Ini nomor 6. Terus sekarang ke nomor 7. Nah, nomor 7 katanya sebuah kelereng dilempar ke atas dengan kecepatan awal 50. Berarti V0-nya kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Nah, tentunya ketinggiannya, berarti yang ditanyakan adalah H-nya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika dia dilempar ke atas dan dia minta maksimum, berarti paling atas itu pasti akhirnya adalah 0. Kenapa 0? Karena kayak kalau kamu lari ke kiri langsung tiba-tiba ke kanan, kamu secepat apapun kamu berlari pasti di ujungnya itu pasti agak berhenti. Nah, sama ini juga. Ketika benda dilemparkan ke atas, nah paling atas pasti dia ada berhenti, baru dia ke bawah lagi. Berarti VT-nya 0. Nah, ini berarti dari cepat ke lambat, dan VT-nya kecepatannya berubah. Kalau berubah berarti saya bisa tahu ini GLBB. Nah, GLBB berarti pakai rumusnya ini. Ingat, kalau GLBB berarti bisa berubahnya ya, kecepatannya bisa tambah cepat dan tambah lambat. Kalau tambah cepat berarti ininya plus untuk 3 ya. Yang ini hanya untuk yang cepat doang. Kalau yang lambat berarti ini min. Nah, yang min tapi ini nggak ngaruh ke sini. Ini nggak bisa dipakai buat perlambatan. Nah, ketika ini yang min berarti ini kan jarak. Jarak bisa kita ambil jadi
S. Nah, jadi di sini ada S, ada V0, ada VT, dan ada gravitasi. Dan 10. Nah, kita bisa tahu berarti ini tinggal kamu ubah rumus ini, S-nya menjadi H, terus A-nya menjadi G. Gitu. Nah, karena ini pelambatan berarti min ya. Pelambatan min berarti kamu bisa pakai rumus yang pertama, nggak ada karena nggak ada T-nya. Yang kedua, nah yang kedua bisa nih. Ingat nggak ada T, berarti yang tiga kan nggak bisa. Oke, yang kedua berarti Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, dia tadi dari cepat ke lambat, berarti pelambatan min 2GH. Tinggal kita masukkan berarti 0 kuadrat sama dengan 50 kuadrat min 2 kali 10 kali H. Berarti 0 sama dengan ini 50 kali 50. Untuk mempercepat nanti aja dikalinya, dibagi 20H. Nah, ini pindahin, berarti 20H sama dengan 50 kali 50. Berarti H sama dengan 50 kali 50 per pindah 20-nya gitu. Coret 00 dan 50 bagi 2 yaitu 25. Berarti H-nya adalah tinggal 25 dikali 5, yaitu hanya bisa dapat dihitung-hitung yaitu 25 kali 5, 125 meter. Gitu. Oke. Ini soal nomor 7, contoh soal nomor 7. Nah, kalian kerjakan latihan soal nomor 7. Nah, ini dia. Ya, ini latihan soal nomor 7. Nah, dikit lagi. Nomor 8. 8. Nah, pada bagian helm terdapat lapisan lunak gabus atas spons seperti lunak. Nah, ini tujuannya untuk di sini ada pelajaran impuls. Impuls itu adalah I sama dengan F kali T. Boleh juga dapat rumus I sama dengan delta P. Karena P itu rumusnya adalah M kali V, jadi boleh P2 dikurang P1 atau M V2 min M V1 atau M V2 min V1. Jadi rumus I itu sebenarnya ada dua, satu ini atau akhirnya yang ini. Kayak gitu. Itu. Nah, sekarang kata dia I kan tetap ya. I itu tetap. Dia tidak berubah gitu. Nah, sekarang kata dia kalau helm tuh buat apa? Nah, kan tujuannya biar pas kita jatuh gayanya itu lebih kecil nimpah ke kepala kita. Berarti supaya gaya F-nya ini kecil, maka kita butuh waktunya yang besar gitu. Kenapa? Karena I-nya itu konstan. Berarti tujuannya adalah ini, untuk memperlama kontak, memperlama bersentuhan gitu. Karena kalau ini kecil nanti makin kerasa gitu, makin kerasa gayanya, gaya benturannya gitu. Itu nomor 8. Nah, ini juga nomor 8, coba kamu cek dengan menggunakan konsep impuls latihannya. Nah, 9, di 9 itu ada yang ditanya adalah momen gaya. Momen gaya itu torsi itu ada dua rumusnya, yaitu I kali alfa, dan yang kedua adalah tau sama dengan F dikali L. Dengan tahu ada momen gaya, Newton meter, terus I adalah momen inersia, terus alfa ada percepatan sudut, terus F adalah gaya, terus L ada lengan gaya. Tapi ingat, khusus untuk rumus 2 ini ada ketentuannya, yaitu F harus tegak lurus dengan L gitu ketentuannya. Nah, berarti ini kan kata dia pusatnya terhadap titik 0. Ini nolnya nih. Ini nolnya, ini F-nya ada 50, tapi ada sudutnya 60. Nah, kita harus buat tegak lurus.
Berarti di sini kita bisa uraikan. Di sini menjadi ada fx, ke sana ada fy gitu. Ingat kalau yang kena sudut itu adalah cos, yang enggak kena adalah sin. Nah, sedangkan ini kan fx-nya kena sudut nih. Ini sudutnya dia kena, buat ini cos. Ini fy-nya sin. Kita butuh yang tegak lurus. Kalau yang ini ke sini enggak tegak lurus. Kalau yang ini ke poros, ini tegak lurus di sini. Nah, berarti kita butuhnya adalah fy. Fy tidak bersentuhan dengan sudut, berarti dia sin. Berarti fy kali sama dengan f kali sin 60. Ini buat fy-nya. Tapi cari momen gaya kita nggak pakai i kali alfa, karena nggak ada i, nggak ada alfa, tapi pakai f kali l. Berarti f tau sama dengan f dikali l. Nah, tadi f-nya itu adalah sin, berarti f dikali sin fy sin 60. Nah, kali l-nya berarti panjang dari sini ke porosnya 0, yaitu 10, berarti kali 10. Berarti masukin f-nya 50, sin 60 ada setengah, akar 3 dikali 10. Coret 25, berarti isinya torsi sama 250 akar 3 Newton meter. Itu nomor contoh soal nomor 9. Nah, ini latihan nomor 9-nya. Nah, sekarang kita terakhir contoh soal nomor 10 tentang titik berat. Di titik berat kamu harus pakai bantuan koordinat, sumbu koordinat. Di sini x, di sini y. Nah, dari sini